Shalom, salam sejahtera bagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dalam presentasi saya kali ini adalah berjudul yang pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya atau dalam hidupku. Ini merupakan judul pertama dari seri 101 Kebaikan Tuhan. Apa sih artinya pemeliharaan? Pemeliharaan atau providensia dalam teologi Kristen dirumuskan sebagai adalah aktivitas Sang Pencipta yang tiada putusnya, yang oleh rahmat dan kebaikannya yang berlimpah. Itu kita bisa lihat dalam Mazmur 145 ayat 9, Matius bab 5 ayat 45 sampai 48. Arti lainnya adalah bahwa Allah menegakkan ciptaannya dalam keadaan teratur. Itu bisa kita lihat pada Kisah 17 ayat 28, Kolose 1 ayat 17, dan Ibrani 1 ayat 13. Kemudian arti lain bahwa Allah memimpin dan memerintah segala kejadian, keadaan, dan perbuatan bebas para malaikat dan manusia. Itu kita bisa lihat dalam Mazmur 107, kemudian di Ayub 1 ayat 12, ayat bab 2 ayat 6, dan Kejadian 45 ayat 5 sampai 8. Kemudian yang terakhir adalah bahwa Allah mengarahkan segala sesuatu kepada tujuan yang telah ditetapkan demi kemuliaan dari Allah sendiri. Itu bisa kita lihat di Efesus 1 ayat 9 sampai 12. Berhubungan dengan pemeliharaan Allah kepada dalam hidup saya, bahwa saya sendiri lahir di keluarga Tionghoa. Ya. Kehidupan kecil saya sangat miskin. Saya tinggal di tempat kontrak di daerah Bondongan, Bogor. Saya adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Pekerjaan ayah saya adalah serabutan. Ya. Kadang-kadang bekerja sebagai buruh, kadang-kadang sebagai administrasi. Sedangkan ibu adalah berjualan di depan rumah, buka semacam dagangan kecil yang berupa makanan. Sehingga kehidupan masa kecil saya dan adik-adik saya ya seadanya saja, sederhana makan, sederhana secukupnya. Bahkan ketika pernah ayah tidak bekerja selama setahun, saya cukup makan dengan nasi, kadang ditambah kerupuk, ditambah kecap. Jadi luar biasa betapa hidup sulit itu sudah saya alami sejak dari kecil. Kemudian saya sendiri disekolahkan di sekolah dasar di Mardi, Yuwana, Bondongan ya. Dan sampai SMP di sana. Nah, kehidupan waktu sekolah pun begitu pas-pasan ya. Saya sendiri jarang dikasih uang jajan, jarang banget dikasih uang jajan oleh ibu saya. Bahkan saya kalau mau ke sekolah ya harus jalan kaki, pulang jalan kaki, pergi jalan kaki. Kadang-kadang iri melihat teman yang banyak uangnya bisa jajan ya. Saya kadang-kadang diberi bekal oleh ibu, makan di sana di sekolahan. Kemudian yang mengenaskan lagi, kadang-kadang saya tidak punya mainan sama sekali ya. Iri melihat orang punya main mobil-mobilan seperti itu ya, atau kereta-keretaan ya. Saya punyanya ya udahlah dari sendal jepit saya buat mainan, atau saya gunting sendal bekas untuk main roda-rodaan, atau dari buah-buah yang bekas ya bikin semacam perahu-perahuan dan sebagainya. Walaupun begitu, saya sangat menikmati masa kecil saya karena saya banyak teman di sana. Kemudian yang lebih lagi, saya sendiri nggak punya TV. Di rumah tuh tidak punya TV. Kalau mau menonton TV, selalu mampir ke tetangga ya. Cari tangga, tiap hari pindah-pindah tuh. Tangga satu ke tetangga yang lain untuk melihat TV ya. Pernah ketiduran di waktu nonton, pernah ketiduran di tetangga itu sampai dibangunin oleh tetangga itu untuk pulang ke rumah ya. Jadi itulah kehidupan saya masa kecil. Kemudian ayah saya berpikir bahwa kalau hidup ngontrak terus tidak ada kemajuan. Akhirnya ayah saya mencoba membeli suatu bidang tanah di daerah Jaya Tunggal untuk pindah ke sana ya, dengan modal diberikan oleh bosnya untuk membangun rumah yang sederhana.
Kemudian karena saya sekolah di Marijuana Bondongan ya sebagai sekolah Katolik, saya mengenal iman Katolik di sana. Tetapi yang lebih lengkap lagi terperinci adalah saya belajar di sekolah minggu yaitu di Gereja Sukasari Santo Fransiskus Assisi Bogor. Awalnya saya diajak oleh teman saya untuk belajar sekolah minggu ya di sana. Ketika belajar sekolah minggu adalah setiap hari, kalau nggak salah itu tiap hari Rabu ya. Rabu sore jam 6 sampai jam 7 gitu. Nah, setelah sebulan malah teman saya tidak ada. Saya sendiri malah meneruskan sampai setahun. Kemudian saya dibaptis ya. Dibaptis, kemudian wali baptisnya saya minta tolong pada guru SD saya bernama Pak Sumardi, guru IPA saya, untuk sebagai wali baptis saya. Kemudian ibu guru agama waktu itu juga meminta ke setiap muridnya untuk mencari nama baptis. Nah, saya pikir siapa ya nama baptis yang membuat idola saya gitu. Saya cari dulu, saya belum pernah ketemu buku tentang Santo Santa. Kemudian saya ambil dari Alkitab, yaitu salah satunya yaitu Stefanus. Stefanus saya kagumi adalah orang suci, orang kudus. Dia berani membela agama, walaupun hidupnya akhirnya dirajam batu ketika membela agama Katolik dan pelayanannya. Sungguh sangat luar biasa, kisah hidupnya sangat menginspirasi saya, dan di situ maka saya mengambil nama baptis saya adalah Stefanus. Kemudian memang karena saya senang berorganisasi ya, walaupun tidak punya ongkos, saya ikut organisasi di Gereja Sukasari, awalnya sebagai Mudika. Kalau sekarang mungkin OMK, dulu Mudika, Muda Mudi Katolik ya. Saya aktif di sana sebagai anggota ya. Kemudian gak lama juga beberapa tahun kemudian diangkat sebagai ketua. Pernah melakukan kerjasama dengan beberapa Mudika Katedral, bahkan Mudika Ciampea untuk mengadakan semacam bukan retret, rekoleksi lah bersama ya. Berkunjung ke tempat ke Ciampea bersama para romo ya, kita saling berdiskusi di sana untuk mengajak teman-teman lebih aktif dalam kegiatan di gereja. Kemudian tidak lama juga saya ikut Legio Maria. Di Legio Maria kita diajar untuk mengenal Bunda Maria, diajar juga bagaimana kita mau mengenal oma, opa ya, mengunjungi mereka ya, setiap minggu sekali berdua-dua mengunjungi mereka, berkenalan, mendengarkan cerita mereka. Kadang-kadang yang sedihnya juga ya, terus terang dalam kehidupan saya yang pas-pasan karena saudara juga banyak, membutuhkan biaya banyak untuk sekolah, ya saya tetap sadar, saya tetap senang dalam pelayanan, dan saya jujur kepada teman saya ketika pergi pun kalau bisa kunjungan ke Tajur atau ke tempat-tempat lain yang tidak membutuhkan kendaraan umum ya, kita berjalan kaki saja. Saya terus terang saya nggak punya uang, kadang-kadang saya diongkosin juga sama teman saya, tapi itulah perjuangan kita. Yang penting kita punya niat adalah mau dalam pelayanan ya, seperti itu. Kemudian selain aktif di Legio Maria, juga saya aktif di wilayah Siliwangi 1, ikut anggota KUR bersama para suster, bersama para ibu-ibu ya, membantu pelayanan baik di gereja maupun di beberapa wilayah di tempat lain. Jika diperlukan kita hadir di sana. Inilah yang menjadi favorit bagi saya, ayat yang menjadi favorit bagi saya, yang menjadi kekuatan bagi saya, yaitu di Matius 6 ayat 33 yang berbunyi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, ayat ini sangat meresap dalam hati saya. Saya percaya kepada Allah. Ketika kita sungguh-sungguh melayani Allah dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita, maka Tuhan akan menambahkan baik rezeki jasmani, rezeki rohani dalam kehidupan. Dari keluarga yang miskin hingga sekarang saya bisa hidup seperti ini adalah memang betul-betul karena kasih Allah. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, jangan takut. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, maka Allah akan sungguh-sungguh mengasihi saudara. Latar belakang pendidikan saya adalah setelah lulus SMP, saya melanjutkan ke Sekolah Analis KIM Bogor atau dikenal dengan SAKMA dan sekarang adalah SEMAKBO.
Tujuan saya mengambil Sekolah Analis Kimia Bogor adalah supaya setelah saya lulus, saya dapat bekerja untuk membantu biaya pendidikan daripada adik-adik saya. Puji Tuhan, saya dan adik-adik saya, 4 orang ini lulus sarjana semua dan 1 lulus SMA. Ketika saya lulus dari Semakbo, pemeliharaan Tuhan tetap berlanjut dalam diri saya yang saya rasakan. Walaupun saya belum menerima ijazah, saya sudah bekerja di perusahaan tersebut. Ya. Kemudian saya pindah beberapa perusahaan, ya ada beberapa perusahaan swasta di farmasi. Kemudian saya melanjutkan pendidikan saya dari S1 ke S2, mengambil jurusan manajemen ya di Universitas Pakuan, lulus tahun 2018. Kemudian dari 2018 saya melanjutkan kembali ke sekolah S3 di Universitas Pakuan Manajemen. Demikian, tidak menyangka dari keluarga yang sangat miskin sampai bisa sekolah ke sekolah yang cukup tinggi. Itu bukan karena berkat Tuhan dan pemeliharaan hidup Tuhan pada diri saya, itu mungkin tidak terjadi. Maka dari sini saya percaya bahwa Tuhan tetap akan memelihara hidup kita, mengasihi kita. Ketika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, ya, walaupun kita nggak tahu ke depannya seperti apa, tapi kita percaya bahwa ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan keterbatasan dalam diri kita, Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Jadi teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih, yang ketika mengalami banyak masalah, baik masalah jasmani dan rohani, tetap percayalah pada Tuhan, bahwa Tuhan itu tetap menyayangi kita. Pergunakanlah waktumu, pergunakanlah pikiranmu, pergunakanlah tenagamu untuk melayani Tuhan, baik di gereja, di wilayahmu, di rukun, lingkungan, dan sebagainya. Tidak selalu kita melakukan itu karena dengan uang, tapi Tuhan ingin melihat hati kita, bagaimana kita sungguh-sungguh melayani Dia. Dan tentu saja dalam setiap masalah tidak selalu segera jawabannya kita akan dapatkan, tapi percayalah janji Tuhan ya dan amin. Ketika kita mengalami masalah, Tuhan akan membantu kita dan menolong kita untuk menemukan jalan keluarnya. Yakinlah, karena ini saya alami dari orang yang sangat miskin, susah hidupnya, makan pun seadanya, apapun dilakukan seadanya, tidak punya uang di tangan, tapi percayalah, semua ini Tuhan berikan kepada saya, membuat saya hidup ini sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memang mengasihi kita. Sekian video dari saya, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman dan bisa di-share juga bagi teman-teman untuk menguatkan iman kita kepada Tuhan dan cinta kasih Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.